Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasannya. Kita akan membahas tentang status gizi dan kesehatan anak. Nah, bagaimana status gizi dan kesehatan anak? Ini perlu kita ketahui secara detail atau secara baik, apalagi di anak didik kita nanti di PIAUD. Nah, anak usia PIAUD ini 3-5 tahun pada umumnya tuh mengalami kekurangan gizi pada umumnya ya di Indonesia. Tapi tidak dipungkiri bahwa sebenarnya negara kita itu ada juga yang berstatus anak sebagai obesitas. Kemudian ada yang banyak sekali yang memang kekurangan gizi. Oke ya. Faktor status gizi itu ada 2 sebenarnya ya. Faktor langsung, di mana faktor ini adalah faktor-faktor yang memang ada di anak ini, gitu kan, langsung. Contohnya adalah makanan anak, kemudian pola makan yang tidak seimbang, kandungan nutrisinya tidak seimbang, penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Jadi ada 3 ini ya, faktor langsung itu. Makanan anak itu kayak ya anaknya makan apa aja, polanya kayak apa, pagi siang sore enggak, atau cuma pagi sore doang, kayak gitu-gitu. Penyakit infeksi ini mungkin anak pernah kena tifus atau kena demam berdarah atau something, penyakit yang dapat menurunkan berat badan si anak ini. Misalkan kayak kita sering banget kan dengar anak-anak 3-5 tahun tuh flu, dia pilek, batuk, apalagi batuk ya, itu infeksi virus ya. Batuk ini dapat menurunkan berat badannya, sehingga dia ya status gizinya jadi terganggu, jadi kurang, jadi jelek. Atau misalkan kalau ini untuk menurunkan ya, kalau misalkan pola makan yang tidak seimbang, misalkan dia anak-anak yang sering makan coklat, kemarin ada yang bilang sering makan ayam broiler terus menerus setiap hari bisa sekilo, nggak mungkin ya. itu bisa mengakibatkan dia obes kayak gitu kan. Nah, faktor tak langsung itu ada faktor yang ada di lingkungan si anak ini. Misalkan ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anaknya kayak apa, misalkan los dolno we mangan apa sak-sakmu. Nah, itu pola pengasuhan anak, pelayanan kesehatan di sekitar rumahnya kayak apa, ada tidaknya posyandu, ada tidaknya puskesmas yang memeriksa gigi si anak dan lain sebagainya. Pelayanan kesehatan lingkungannya, misalkan nih anak tinggal di mana nih, tinggal di Bantar Gebang tuh sih apa ya, yang kumuh, atau tinggal di lingkungan yang bersih, kayak perumahan biasanya kan perumahan bersih ya. Kalau di sebelahnya rel kereta itu biasanya agak kumuh, atau sebelahnya sungai itu biasanya agak kumuh. Nah, ini juga mempengaruhi faktor atau status gizinya si anak, menjadi pengaruh status gizinya si anak. Kemudian ada kemiskinan. Ini ada tambahan ya. Kemiskinan itu juga bisa mempengaruhi status gizi si anak. Karena apa? Kalau dia miskin, kalau orang tuanya miskin, berarti kan penyediaan nutrisi atau gizi untuk si anak ini juga akan berkurang kan. Jadi makanan-makanan ya seadanya aja. Misalkan kayak nasi kemarin nggak habis dijemur, terus habis dijemur digoreng lagi, dimakan lagi. Nah, ini gizinya apa? Nggak ada. Karbohidrat juga nggak bisa diolah menjadi energi lagi, nasi karak itu, karena tubuh kita nggak punya enzim untuk mencerna itu. Ya jadinya serat doang. Gimana status gizinya nggak kurang gitu kan. Kemudian ada ketidaktahuan zaman sekarang nggak tahu kayak apa ya. Ya mungkin dia bukan yang nggak tahu, tapi nggak mau tahu, mungkin itu ya masalah kita akhir-akhir ini. Nah, status gizi kita menurut WHO itu ada 4 ya. Yang pertama adalah gizi lebih. Gizi lebih itu kegemukan, obesitas. Nah, itu gizi lebih, itu berlebihan ya gizinya. Itu juga nggak bagus loh, karena jika anak-anak sudah memiliki badan yang besar, maka geraknya pun akan terbatas ya kan. Maka belajarnya pun mengeksplor yang lainnya itu juga akan turun gitu. Karena kegemukan tadi, karena obesitas tadi ya kan. Kemudian ada gizi baik normal. Nah, ini sudah bagus, ini perlu dipertahankan. Kemudian ada gizi kurang atau underweight, itu ada 2, mild dan moderate PCM. Moderate PCM itu maksudnya
protein kalori malnutrition yang moderat, yang bisa ditolerir gitu ya, yang sedang. Nah, ini juga gizinya kurang, ini masih bisa diperbaiki lah. Nah, yang paling menyedihkan itu adalah gizi buruk itu atau wasting. Nah, ini adalah benar-benar yang protein kalori malnutrition paling buruk, jadi kekurangan protein ya, Kemudian ada marasmus, itu kekurangan kalori. Marasmic kwashiorkor ini yang paling susah atau paling buruk keadaannya. Jadi marasmus itu penyakit kekurangan gizi atau gizi buruk karena kekurangan kalori, karbohidrat ya. Kalau yang kwashiorkor dia kekurangan protein. Nah, marasmic kwashiorkor itu adalah kekurangan gizi, energi dan protein. Sudah sangat saya nggak menampilkan gambarnya ya di sini yang kayak apa gizi buruknya, karena saya juga nggak tega gitu. Nah, saya pakai ini aja ya, animasi ini. Jadi riset kesehatan dasar atau Riskesdas kita 2018 menunjukkan prevalensi nasional anak balita yang mengalami masalah gizi itu sebagai berikut. Prevalensi itu apa sih? Prevalensi itu jumlah komunitas atau jumlah orang di kondisi tertentu di waktu tertentu. Jadi ini tahun 2018, kondisinya adalah menunjukkan masalah gizi. Nah, yang paling besar itu adalah stunting. Nah, stunting bagi anak-anak balita ya, bawah 5 tahun. Ini kan di usia prasekolah juga kan. Underweight itu dia nih di posisi yang ini. Underweight itu dia tingginya kurang dan berat badannya kurang. Itu sebanyak 17,7%. Jadi misalkan ada 100 anak, 17 mungkin 18 ya. 18 orangnya adalah underweight. Dia kurang tinggi dan kurang berat badan. Yang kedua, stunting. Ini paling tinggi nih, paling tinggi. Ada misalkan ada 100 anak, 31 di antaranya itu adalah stunting. Misalkan ya, 100 anak nih bermasalah semua gizinya. Kemudian stunting ini maksudnya adalah dia kerdil, dia gagal tumbuh. Seharusnya tumbuhnya sekian, tapi dia tidak tumbuh baik, tapi berat badannya tuh bagus. Makanya dia pengukurannya adalah tinggi badan per usia. Itu ada di KMS. Kemudian kartu sehat anak. Apa sih? Yang buku itu loh, Dek, maksudnya ya. Kemudian ada wasting. Wasting itu berat badan per tinggi badan. Jadi dia tinggi badannya sih normal, tapi berat badannya yang kurang. Nah, ini wasting. Ini terjadi sering sekali juga. Salah satunya adalah anak saya. Dia tuh tinggi tapi berat badannya kurang. Nah, ini karena dia susah makan. Kok anak-anak usia 2 sampai 5 tahun, mungkin dia tuh sudah mulai bisa memilih-milih makanan. Nah, ini juga PR juga ya, PR banget buat saya juga, karena anak-anak tuh memang harus dibenerin gitu biar normal kayak gini ya, tinggi badannya bagus, berat badannya juga bagus. Roasting. Udah jadi malu ya. Oke, lanjut. Ini adalah parameter penilaian status gizi. Penilaian status gizi itu ada 2, secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu pakai cara-cara berikut, kalau tidak langsung cara-cara berikutnya adalah apa? Antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Nah, kita akan pelajari tentang antropometrinya secara lebih lanjut. Untuk penilaian status gizi secara tidak langsung, itu misalkan kayak makannya apa aja yang tadi ya, pola yang tidak langsung tadi. Kesehatan, ketidaktahuan ibunya, pendidikan ibunya, terus ketahanan pangan keluarganya kayak apa, itu tidak langsung. Nah, kita akan mempelajari tentang antropometri. Oke ya, saya kecilin dulu di sini. Jadi antropometri ini apa? Antropometri adalah pengukuran antropo ya. Metri itu secara meter, bentuk tubuh. Nah, yang pertama diukur adalah berat badan. Berat badan ini adalah indikator yang paling penting ya, karena memeriksa kesehatan. Jadi ini berat badan ini harus diperiksa untuk mengetahui kesehatan di setiap kelompok umur. Jadi setiap kelompok umur itu beda-beda. Berat badan yang normalnya berbeda-beda. Kemudian tinggi badan. Ini terpenting kedua, karena selain itu indikatornya juga baik untuk pertumbuhan fisik dan perbandingan terhadap perubahan relatif seperti nilai berat badan dan lingkar lengan atas. Kemudian lingkar kepala. Ini kalau berat badan dan tinggi badan tuh alat ukurnya adalah timbangan ya. Ada juga timbangan yang sekaligus sama tinggi badannya.
Ini bagus sekali. Kalau RA kita, RA PAUD kita punya ada berat badan sama tinggi badan. Kemudian lingkar kepala itu untuk mengevaluasi pertumbuhan otak. Dan karena laju tumbuh pesatnya pada saat berusia 3 tahun hanya 1 cm. Kalau usia 3 tahun tuh pertumbuhannya tuh mungkin 1 cm lah ya, besarnya sekitar 30 berapa gitu. Dan hanya meningkat 5 cm sampai usia remaja. Maka dapat dikatakan bahwa manfaat pengukuran lingkar lengan ini terbatas sampai usia 3 tahun saja, kecuali untuk kasus tertentu ya. Jadi untuk usia anak 0 sampai 3 tahun itu lingkar kepala, ini alat ukurnya lingkar kepala itu sangat diperlukan. Biasanya orang-orang kesehatan akan bilang gini, ayo bikin mahkota dulu, bikin mahkota gitu. Ini lingkar kepala. Kemudian lingkar lengan atas itu ini seperti anak ini ya, itu diukur lingkar lengan atasnya. Jadi lengan yang diukur adalah lengan yang tidak sering untuk digunakan. Misalkan dia pakainya tangan kanan untuk ngapa-ngapain aja, makan, nulis itu pakai kanan, maka yang diukur adalah tangan kirinya. Kalau dia kidal, yang sering digunakan adalah tangan kirinya, maka yang diukur adalah yang kanan. Tumbuh kembang jaringan lengan otot ini dapat diketahui dengan lingkar lengan atas ini, gitu ya. Dia tidak terpengaruh banyak oleh keadaan cairan tubuh bila dibandingkan dengan BB. Jadi kalau berat badan tuh kamu minum buahnya ya, berat badanmu meningkat. Serta keadaan tumbuh kembang pada kelompok usia prasekolah. Jadi ini untuk mengetahui tumbuh kembang anak pra usia sekolah ya, seperti PAUD kita. Kemudian ada lipatan kulit. Lipatan kulit adalah ukuran tebalnya lipatan kulit pada area tricep. Sini. Tricep dan subscapular. Merupakan refleksi tumbuh kembang jaringan lemak di bawah kulit yang mencerminkan kecukupan energi. Jadi dia tuh energinya cukup enggak. Dalam kondisi defisiensi, lipatan kulit ini akan menipis dan sebaliknya menebal jika memasuki energi berlebihan. Gitu ya. Kemudian lanjut, yang diukur lainnya adalah umur, karena faktor umur ini sangat penting dalam penentuan status gizinya. Jadi umurnya berbeda, maka akan mempengaruhi tingginya berbeda pula, berat badannya juga berbeda. Jadi umur itu sangat penting. Menurut Puslitbang Gizi Bogor, batasan usia digunakan adalah tahun umur penuh. Dan untuk usia anak ya. Untuk anak umur 0-2 tahun digunakan bulan. Gitu. Jadi kalau misalkan sampai 24 bulan, itu biasanya berapa bulan anaknya gitu. Pertanyaannya adalah berapa bulan? 18 bulan, 19 bulan dan lain sebagainya. Kalau anaknya udah di atas umur 2 tahun, biasanya ngomongnya tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Padahal sudah 3 tahun lebih berapa atau jadi tahunnya ya. Tahun penuhnya. Kemudian lingkar dada. Lingkar dada ini seperti ada ini ya. Di lingkar dadanya biasa digunakan pada anak yang berumur antara 2 sampai 3 tahun. Karena rasio lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. Setelah itu umur tulang tengkorak tumbuh secara lambat, pertumbuhan dada lebih cepat. Jadi setelah dia umur 0 sampai 2 tahun, kepala dulu, habis itu dada 2 sampai 3 tahun yang berkembang ya. Kemudian untuk 6 bulan sampai 5 tahun, rasio lingkar kepala dan dada adalah kurang dari 1. Hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan pertumbuhan atau kelemahan otot dan lemak pada dinding dada. Jaringan lemak, otak, hati, jantung, dan organ dalam lainnya merupakan bagian yang cukup besar dari berat badan, tetapi relatif tidak berubah pada anak malnutrisi. Jadi untuk otak, hati, jantung tuh kalau anak malnutrisi juga nggak akan berubah. Yang akan diubah adalah daging ya, cadangan lemak. Oke, bagaimana upaya untuk menjaga anak agar dia tetap sehat? Ya ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi. Tentu saja kalian sudah tahu sekarang makanan bergizi itu seperti apa yang harus banyak dimakan, apa yang harus banyak dihindari. Mengurangi asupan tinggi gula, ini ya buat anak-anak juga, jangan terlalu banyak gula. Karena kalau kasihan ya, kalau anak-anak masih anak-anak dia harus diabetes kayak gitu kan susah. Melakukan imunisasi dan pemeriksaan rutin sesuai jadwal. Jadi anak itu tetap harus imunisasi. Kita akan bahas tentang imunisasi ini nanti di pertemuan topik-topik kita selanjutnya, yang satu topik sendiri untuk imunisasi ini.
dan pemeriksaan sesuai jadwal. Pemeriksaan ini ya kayak di posyandu tadi, harus terus dilakukan sampai anak umur 5 tahun. Kemudian tidurnya harus teratur. Misalkan dia siangnya tidur, itu bagus banget untuk perkembangan dia, pertumbuhan dia. Kemudian malamnya juga jangan terlalu larut tidurnya. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta aktif bermain. Nah, ini kan saya kayak PGS tadi ya, pedoman gizi seimbang. Yang pertama adalah makan makanan bergizi, kemudian ada menjaga kebersihan, kemudian ada aktivitas fisik, dan memantau perkembangan tubuh atau berat badan setiap hari di posyandu ya, rutin secara terjadwal ini. Saya rasa itu aja. Untuk komentar, silahkan komentar di bawah. Pertama, nomor 1 adalah sayuran atau buah apa yang kalian tidak suka, yang kalian sangat tidak suka dan sangat tidak mau makan. Kemudian yang kedua adalah olahraga apa yang paling kalian bisa lakukan. Olahraga apa yang paling bisa kalian lakukan. 2 itu ya, kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Maaf videonya panjang sekali, tapi semoga ini worth it ya sama ilmu yang kita nanti akan bahas di grup WA kita, karena kita akan banyak lebih memperdalam di grup WA kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.